Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa limpah curahkan kepada uswah kita, Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada umatnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita saum di bulan suci Ramadan. Tiada lain, harapannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan ini merupakan ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukan mengukur harta sebagai ciri kemuliaan seseorang, bukan pula perawakannya atau rupanya dan lain sebagainya, tapi Allah mengukur kemuliaan seseorang dari sisi ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Li ta'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang di kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, jadi ketakwaan ini kalau dalam Islam itulah ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu dianggap mulia bukan karena hartanya, mulia bukan karena rupanya, mulia bukan karena jabatannya, ya, tapi semata-mata karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mengenai ketakwaan ini. Beliau berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Nah, artinya ketakwaan ini harus senantiasa melekat dalam diri kita, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Bukan hanya ketakwaan itu ada, melekat tercermin dalam diri kita tatkala kita ada di masjid. Bukan hanya ketakwaan itu tercermin nampak dari diri kita ketika kita sedang ada di majelis ta'lim. Ketakwaan bukan hanya ada dalam diri kita ya, ketika misalkan kita menghadiri tablik akbar, atau ketika pergi ke suatu tempat ya, di sana ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Bukan hanya itu ketakwaan yang dinampakkan dalam diri kita, tapi dimanapun kita berada, ketakwaan harus senantiasa muncul, ada dalam diri kita. Tatkala kita bekerja, pergi ke tempat kerja, maka harus melekat ketakwaan dalam diri kita. Sehingga selama bekerja
Kita hanya menjalankan, hanya melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapati perbuatan yang tidak diridhoi, kita tidak akan melakukannya. Tatkala kita pergi berbelanja, maka ketakwaan harus melekat dalam diri kita. Maka kita pun menjadi pembeli yang jujur, pembeli yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun seorang pedagang, ketika dia pergi untuk berdagang, maka ketakwaan harus melekat pada dirinya, sehingga ia menjadi seorang pedagang yang baik, dan dia berjualan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjual barang-barang yang dihalalkan, dia pun kemudian menjadi pedagang yang jujur, dia pun tidak mengumbar sumpah palsu dalam jual belinya. Begitupun juga ketika seseorang dia sedang berumah tangga, dia bermasyarakat, bergaul dengan orang lain, maka ketakwaan harus senantiasa melekat dalam dirinya. Jadi dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, maka ketakwaan harus senantiasa melekat dalam diri kita. Karena takwa ini tidak kemudian terjadi satu kali saja, tapi suatu proses. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita dituntut menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga bulan Ramadan, Allah mewajibkan kita ibadah di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi justru yang paling berat adalah mempertahankan ketakwaan ini terus setiap saat, setiap waktu, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Itu yang sangat berat untuk menjaga ketakwaan ini. Ada kalanya orang itu ketika ke masjid, dia nampak sebagai orang yang bertakwa, tapi ketika di tempat kerja, dia tidak nampak ketakwaannya. Orang ketika di majelis taklim, ketika di majelis zikir, nampak ketakwaannya, tapi ketika keluar, hilang ketakwaannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Rasul berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillah haitsu ma kunta. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini, walaupun 1 bulan kita digembleng, ditarbiyah di bulan suci Ramadan, tapi ketakwaannya akan senantiasa melekat dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, kapanpun waktunya dan dimanapun kita berada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.